Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidina nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Alhamdulillah, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini kita kembali dihantarkan Allah Subhanahu wa taala untuk berkegiatan pagi ini. Setelah kita melaksanakan salat subuh dengan berjamaah, kita lanjutkan dengan melaksanakan taklim pagi ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita jalankan semua dan saat ini pun juga termasuk perkara yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pada waktu-waktu yang mustajabah seperti ini adanya, kembali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan proses pembangunan masjid yang saat ini sedang kita hadapi semuanya. Mudah-mudahan Allah bantu semuanya. Orang yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, baik fisik maupun apapun yang ada, semua dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin wa li kulli nadin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih kembali kepingin melihat, menyimak kembali apa yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan buat kita, agar menjadi panutan dan pedoman kita semuanya dalam berkegiatan keseharian kita. Kemarin kita sudah sampai kepada adab bagaimana kita menjalani perjalanan dalam bermusafir, dan ternyata di balik kegiatan yang kita jalankan tadi itu ada satu keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa salah satu di antara doa yang mustajabat, yaitu salah satunya adalah da'watul musafir, doanya orang-orang yang bepergian. Orang musafir itu doanya dikabul oleh Allah, di mustajabah para bapak. Jadi kita sedang bermusafir, kita sedang menjalankan safar, bepergian tadi itu dikatakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doanya ada termasuk doa yang mustajabah. Bahkan disebutkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathu da'awatin mustajabatun. Ini waktu-waktu dan saat-saat mustajabah yang bisa kita buat. Itu 3 doa, 3 macam doa yang istijabah, yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. La syakka fihinna, tidak ada keraguan dalam 3 hal tersebut. Artinya tidak ada keraguan berarti tidak ada keraguan lagi tentang kebenaran daripada itu perkara. 3 doa tersebut ini adalah termasuk 3 doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah da'watul mazlum, doanya orang dizalimi. Ini yang pertama tidak bisa kita buat, karena enggak perlu kita mencari penyebab agar kita dizalimi terus kita berdoa dan doanya makbul gitu, doanya mustajabah itu kita bikin digebukin sama orang, diem aja deh biar menjadi doanya mustajabah.
Jangan bikin penyebab seperti itu adanya. Yang kedua adalah da'watul musafir, doanya orang yang bepergian. Doanya seorang musafir itu pun juga, dan tentunya musafir di sini adalah musafir karena urusan yang mubah, urusan yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedang pergi kerja, orang urusan pergi dalam urusan yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan urusan asal bepergian, orang minggat juga enggak. Orang minggat itu pergi yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Kabur dari majikan itu enggak mustajabah, Pak. Karena dia pergi dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah da'watul walid, doanya seorang ayah ala waladihi, untuk anaknya. Bahkan dalam keterangan yang lain tidak ada penjelasan ala waladih, nggak ada keterangan tentang untuk anaknya. Pokoknya doanya seorang ayah gitu. Untuk siapa aja itu ayah berdoa, di situ termasuk doa yang mustajabat. Itu kemarin sampaikan seperti itu tanya. Bab yang ke-10 menerangkan tentang babut takbiril musafir idza sa'ida thanaya wa shibhaha wa tasbihihi idza habatul audiyat wa nahwaha. Yang berikutnya adalah seorang musafir idza sa'ida thanaya, apabila dia naik ke ketinggian. Ini juga ada adabnya para bapak. Jadi kalau kita musafir kadang naik, kadang turun, kadang latar. Kalau kita di ketinggian, naik ke ketinggian, maka sunnahnya adalah kita membaca takbir. Jemaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu menceritakan kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna. Kami semuanya apabila kami naik, sampai Rasulullah, kalau kami naik ke ketinggian, naik ke kendaraan, naik begitu, maka kami bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus begitu. Begitu pula sebaliknya, wa idza nazalna, kalau kami turun, karena naik biasanya harus terus turun. Kalau kami menuruni sebuah lembah begitu, mau turun, sabbahana, kami bertasbih, Subhanallah, 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 turun. Kalau menuruni lereng begitu, kita bertasbih, Subhanallah, 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 Subhanallah. Kita lepas naik, bertakbir. Bahkan dalam riwayat yang lain, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa juyushuhu idza alaw as-sanaya kabbaru. Adalah Rasulullah dengan semua tentaranya, apabila beliau naik ketinggian maka mereka semuanya bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa idza habatu sabbahu, kalau mereka menuruni ketinggian maka beliau dan juga para pasukannya semuanya bertasbih, Subhanallah, 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 Subhanallah. Kalau berjalan datar banyak bertahmid, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Wa rawaina fi Sahih Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qafala min al-hajj aw al-umrah wala rawi wala alamuhu illa qala al-ghazwa kullama awfa ala thaniyati aw fadfad kabbara thalathan. Beliau naik pun juga sama, di ketinggian beliau bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tsumma qala, kemudian beliau menyampaikan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aibuna taibuna abiduna sajiduna li rabbina hamidun. Sadaqallahu wa'dah wa nasara 'abdah wa azamal ahzaba wahdah. Ini riwayat yang diriwayatkan dalam Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat Muslim juga sama. Wa rawaina fi sahihihima an Abi Musa Al-Asy'ari. Kami juga meriwayatkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari, diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Qala, beliau pernah mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kunna idza ashrafna ala wadin halalna wa kabbarna irtafa'at aswatana. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersama dengan Rasulullah SAW pada saat itu, ketika kami menaiki kami naik ke satu lembah begitu, kami juga bertahlil, kami bertakbir, dan kami menyuarakan dengan suara yang kencang, dengan suara yang keras, meninggikan suara kami. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mungkin sangat semangat dengan para sahabat semuanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, dengan suara yang kencang seperti itu adanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kondisi seperti itu adanya, Rasul menyampaikan kepada kami semuanya, ya ayuhan nas, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innahu ma'akum innahu sami'un qarib. Rasulullah tegur semuanya, sekalian manusia, lembutkan suara kalian, bersuara kalian dengan suara yang lembut pada diri kalian sendiri. Ditegur dengan suara Allahu Akbar, takbir dengan kencang-kencang, tegur, bertakbirlah kamu dengan suara yang lembut untuk diri kalian masing-masing. Menyebut asma Allah, sebutkan yang kira-kira kalian dengar dengan suara yang lembut. Kenapa? Fa innakum la tad'una as-samma wala ghaiban. Karena kalian semuanya tidaklah berdoa atau tidaklah memanggil kepada zat yang tuli dan juga yang jauh dari kalian, yang hilang dari kalian. Innahu ma'akum, sesungguhnya dia Allah itu bersama dengan kalian. Innahu sami'un qaribun, dia adalah zat yang maha mendengar juga maha dekat kepada engkau. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah SAW juga menyampaikan dalam Al-Quran, beliau itu lebih dekat. Bahkan kalau kita punya satu kondisi yang lebih dekat dengan kita, beliau aqrabun habil warid. Beliau lebih dekat daripada urat adik kita sendiri, urat leher kita sendiri. Artinya apa? Tidak perlu kita jeritan. Cukup berdoa dengan apa yang ada. Cukup memanggil nama Allah dengan suara yang kita bisa dengar, dengan suara yang lembut, yang kita rasakan dengan kekhusyuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Seperti itu adanya. Wa rawaina fi kitab Tirmidzi al-hadis al-mutaqaddim fi bab istibab talab wasiyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alaika bi taqwallah ta'ala wa takbir ala kulli syarafin. Begitu pula Rasul juga pernah memesankan pada saat dalam bab kemarin menerangkan tentang minta wasiat. Ketika kami sampaikan kalau kita mau pergi minta wasiat, maka Rasul berpesan, bekali saya ya Rasul, karena kami mau pergian. Para sahabat tadi itu
Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesankan, kesankan alaika bittaqwallahi ta'ala wa takbir ala kulli syarafin. Itu pula tetaplah kamu dalam bepergian, pekerjaan adalah takwa dimanapun kamu berada. Bawa itu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir pada setiap ketinggian. Pas naik takbirlah. Ini pun juga sangat pentingnya perkara ini dipesankan sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas naik butuh tenaga besar, bertakbirlah sebagai satu semangat buat diri kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa rawayna fi kitab Ibn Sunni an Anas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ala nashzan min al-ardi, beliau pada saat naik di ketinggian, qala maka beliau berdoa, Allahumma ya Allah, laka syaraf ala kulli syarafin wa lakal hamdu ala kulli halin. Allahumma ya Allah, bagimu ya Allah ketinggian ini ya Allah, ala kulli, bahkan di atas ketinggian lagi, semua adalah pujian bagimu. Laka bagimu ya Allah semuanya, milikmu ya Allah semua. Walakal hamdu, dan bagimu ya Allah segala puji. Ala kulli hal, dari segala keadaan yang ada. Jadi patutnya kita senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan yang ada. Karena tidak ada yang patut dicela bagi Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya yang ada adalah pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus perbanyak untuk mengucapkan alhamdulillah. Babun nahyi 'anil mubalaghah fi raf'is saut bit takbir wa nahwiha. Seperti bab berikutnya, bab nomor 11 adalah kita dilarang untuk saking semangatnya berlebihan sampai kenceng-kenceng kerasa suara. Ini juga larangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 12, bab istihbabil hudai lis-sur'ah fi as-sayr wa tansyitin nufus wa tarwihiha wa tashhil as-sayr 'alaiha. Nomor 12, bab mengenai disunahkannya tentang yang namanya kita untuk bersair, bernyanyi, bersair ketika kita dalam keadaan bepergian seperti itu, adanya untuk menghilangkan penat, untuk mempercepat perjalanan kita, disemangatin. Kalau pasukan bareng pada saat itu disemangatin dengan lagu-lagu, nasyid-nasyid dan sebagainya begitu. Jadi unta pun juga senang kalau begitu adanya, jadi biar enggak jenuh. Fihi ahaditsun katsirah masyhuratun, dalam hal ini banyak hadis yang terkenal untuk menerangkan masalah perkara seperti itu. Bab yang ke-13, bab ma yaqulu idza falatat tabbatuh, mengenai masalah yang dialami di perjalanan. Karena dulu ini adanya itu adalah contoh kendaraannya adalah unta, kuda, unta. Maka ini yang diterangkan masalah apabila ada unta atau kuda sebagai kendaraan kita yang lepas dari kendali. Ada aja itu. Nah, kita tahu-tahu dalam rombongan lepas dari rombongan yang ada, hilang misalnya. Rawaina fi kitab Ibn Sunni an Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idzan falat dabbatu ahadikum bi ardi falatin falyunadi ya ibadallah ihbisu, ya ibadallah ihbisu, fa inna illahi azza wa jalla fil ardi hasiran sayahbisu. Jadi kita Rasulullah SAW memberikan pesan kepada kita semua yang suka mengendarai kendaraan unta, kuda seperti itu adanya, apabila di tengah perjalanan tahu-tahu
tanah lapang, kemudian dia pergi lepas dari rombongan terus kabur begitu, lepas dari kendali, maka ingatlah, ucapkan doa, ya ibadallah ihbisu, ya ibadallah ihbisu, wahai hamba Allah tahanlah, wahai hamba Allah tahanlah, hei hamba-hamba Allah semua tahanlah. Itu ada kuda lepas tuh, walaupun nggak kelihatan siapa-siapa pun ucapkan itu, karena Allah itu punya yang namanya penjaga yang bisa menahan itu semuanya, yang nggak kelihatan oleh kita gitu loh. Ya. Pokoknya sebagai para hamba Allah semuanya, entah siapa mereka, sebut saja begitu, ya ibadallah, hai hamba Allah, ihbisu, tahanlah, tolong tahan itu. Nah. Dan ternyata pesan itu karena Allah punya di muka bumi ini, punya yang namanya hamba-hamba Allah yang tidak kelihatan oleh kita, yang bisa menahan mereka, yang bisa menahannya. Kemudian Ibnu Mas'ud beliau menceritakan satu kisah bahwa suatu ketika guru beliau tadi itu seorang yang alim, pada saat itu sedang bepergian seperti itu adanya, tahu-tahu kendaraannya di tengah jalan lepas seperti itu adanya. Nah, karena memang beliau juga mengenal tentang hadis tersebut, kana ya'rifu hadzal hadis, faqala, kemudian dia ucapkan itu yang namanya hadis Rasulullah ini, ya ibadallah ihbisu, ya ibadallah ihbisu, sampaikan begitu. Makanya beliau melihat fahasibahallahu alaihim fil hal, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghentikan itu yang naik kendaraan dalam seketika. Begitu pula di kesempatan yang lain pun juga beliau pernah berpengalaman seperti itu adanya. Kembali saya mengatakan, hari ini kadang-kadang kita susah seperti itu adanya, tidak bisa diamalkan ya karena kondisinya sudah berbeda. Kalau dulu kendaraannya nggak pakai mesin, kalau sekarang kendaraannya pakai mesin, Pak. Beda. Jadi hari ini sudah berbeda dengan dulu. Jadi kalau seperti itu bisa dikerjakan pada saat itu. Nah, saat ini sudah lapor ke polisi kalau kendaraannya hilang. Halaman bab ke-14. Bab yaqulu ala dabbatis sa'bah. Ini juga sama. Bab menerangkan masalah tentang kendaraan yang ngadat. Ada kendaraan ngadat itu ada. Kalau sekarang nggak panggil bengkel. Kalau dulu ngadatnya kendaraan pun juga kadang-kadang kendaraan di tengah jalan unta ngamuk, kuda ngamuk, nggak mau jalan dan sebagainya. Raina fi kitab Ibnu Sunni an Sayyidul Jalil. Diterangkan di sini masalah hal berikutnya. Laisa rajulun yakunu ala dabbatin sya'bati fayaqulu fi udhuniha afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un illa waqafat bi'idnillahi ta'ala. Jadi tidak ada seterangan, tidak ada seseorang yang kendaraannya, kudanya tadi itu mengalami yang namanya meronta dan sebagainya tadi itu, kemudian dibacakan dia namanya surat Ali Imran ayat 83, afa ghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Itu dibacakan di telinganya, maka dengan izin Allah kecuali nggak ada lagi kecuali dia berhenti dari ngadatnya tadi itu. Ini ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Mana Allah Subhanahu wa taala
afa ghaira dinillahi yabghun, apakah mereka semua tadi itu mencari-cari agama selain agamanya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang namanya langit dan bumi saja serta semuanya tunduk kepada apapun yang di langit, apapun yang di bumi, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa kamu aja kuda gini enggak mau tunduk kepada Allah? Semuanya tunduk kepada Allah, ta'ah wa karahan, baik suka maupun tidak suka, semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk menundukkan yang namanya kuda, termasuk menundukkan yang namanya unta, kendaraan-kendaraan kita tadi itu, dibacakan itu telinganya. Maka biiznillah, dengan izin Allah, maka menjadi diam itu. Nah, kalau yang begini-begini mau tidak dikendarain pun, untuk menundukkan yang namanya binatang itu begitu adanya, dibacakan itu biar nurut gitu lah, biar nurut. Nah, akhirnya kemudian nurut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bab yang ke-15, bab ma yaquluhu idza ra'a qaryatan yuridu khulha aw la yuridu. Kalau sudah sampai ke tujuan atau mungkin barangkali melewati kampung yang ada, mau masuk kampung atau tidak mau masuk kampung tersebut, maka Rasulullah juga mengajarkan satu adab yang berikutnya, itu rawaina fi sunani An-Nasa'i, dalam An-Nasa'i kitab Ibnu Sunni juga menerangkan masalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yara qaryatan yuridu dukhulaha illa qala hina yaraha. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat satu kampung yang dilewati itu mau dimasukin tadi itu, kita pergian masuk kampung, kalau masuk kampung terus doa, berdoa Rasulullah, doa Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma awdalalna, ya Allah Rabb daripada langit yang 7 lapis, wa ma awdalalna, juga apapun yang dinaunginya, wal ardina sab'i wa ma aqlalna, begitu pula bumi yang lapis 7 pun juga sama, dan apapun yang dimuat di dalamnya, wal basyayatini wa ma adlalna, begitu pula Rabb daripada yang namanya para syaitan dan apapun yang disesatkannya, wal baryahi wa ma daraina, begitu pula Rabb daripada angin, wa ma daraina, apapun yang dibawanya, yang dialirinya, maksudnya yang disentuh oleh angin tersebut. As'aluka ya Allah khaira hadhil qaryah, saya mohon kepadamu ya Allah khaira hadhil qaryah, kebaikan daripada kampung ini, wa khairu ahliha, dan termasuk kebaikan daripada ahli kampung ini, wa khairu ma fiha, dan kebaikan daripada apapun yang ada di dalamnya, wa na'udzubika min syarriha, dan saya juga minta perlindungan dari-Mu ya Allah daripada kejelekannya ya Allah kampung ini, wa syarri ahliha, dan kejelekan dari kejahatan daripada warganya, wa syarri ma fiha, dan kejelekan daripada apapun yang ada di dalamnya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Lewat kampung juga seperti itu adanya. Kemanapun entah itu Rasulullah mau istirahat di situ mau enggak, tapi tetap seperti itu adanya. Tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan kampung tersebut dan juga orang-orang yang ada di kampung tersebut. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asyrafa ala ardin yurid dukhulaha qala Allahumma inni as'aluka min khairi hadihi wa khairi ma jama'ta fiha. Allahumma ya Allah inni as'aluka, sesungguhnya saya mohon padamu ya Allah, min khairi hadhihi, daripada kebaikan ini ya Allah, wa khairi ma jama'ta, dan kebaikan daripada apapun yang Kau kumpulkan fiha di dalamnya, wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jama'ta fiha, dan saya berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan daripada kejahatannya daripada kampung ini ya Allah, wa syarri ma jama'ta fiha, dan kejahatan daripada apapun yang Kau kumpulkan di dalamnya.
Allah marzuqna, berikan kami rezeki ya Allah, hayaha, juga kebaikannya, kesuburannya. Kalau kita di tanah yang seperti itu adanya, kita doa kepada Allah, kebaikannya, kesuburannya. Wa'idna, begitu pula kami minta perlindungan kepada Allah min wabaha, daripada ketidakbaikannya. Habibna ya Allah, cintakan ya Allah kepada kami ya Allah, ila ahliha, kepada ahlinya ya Allah, ahli Korea tersebut. Habib solihi ahliha, dan cintakan ya Allah orang-orang yang baik sebagai ahlinya kampung ini ya Allah, ilaina, kepada kami ya Allah. Maka terjadi yang namanya saling cinta tadi itu. Ini pun juga dimintakan oleh Rasulullah SAW kepada Allah untuk kebaikan kampung yang mau ditempati beliau tadi itu. Babu yad'u bihi idza khafa nasan aw ghairahum. Bab 16 menerangkan masalah apa yang didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala idza khafa nasan, apabila takut kepada yang namanya manusia. Di dalamnya katanya di sini nih, kampung ini begini ya, ada ketakutan di situ tentang orang-orang jahat yang di dalamnya, ataupun yang lainnya. Rawaina fi sunan Abi Dawud, kami telah meriwayatkan dari Sunan Abu Dawud wa Nasa'i bi isnad sahih, dengan sanad yang sahih. Maqadimna min hadits Abu Musa al-Asy'ari, yang dulu pernah diceritakan dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa qauman, apabila beliau khawatir menghadapi satu kaum, maka beliau doa kepada Allah, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya Allah, aku jadikan kepadamu ya Allah leher-leher mereka, aku serahkan kepadamu ya Allah. Wa na'udzubika min syururihim, dan aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari kejahatan mereka ya Allah. Jadi enggak takut, jangan takut, tapi kita siap dengan perlindungan Allah ya Allah. Leher-leher mereka aku serahkan kepadamu ya Allah. Aku jadikan apapun yang engkau buat, engkau lah yang kuasa atas mereka ya Allah. Begitu pula lindungi kami daripada kejahatan mereka ya Allah, agar terlindung daripada mereka. Ini pun juga dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini bukan cuma di mana aja ngadepin ketakutan karena mungkin barangkali ada segerombolan yang suka jahat dan sebagainya. Mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Babu ma yaqul musafir idza taghawwadil ghilan. Bab menerangkan masalah apabila seorang musafir diganggu oleh yang namanya gangguan setan. Tengah jalan ada gangguan yang kena gangguan setan, mungkin barangkali penampakan atau apa gitu yang menakutkan begitu, karena ada aja. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza taghawwalat lakumul ghilan fanadu bil adzan. Jadi ini kadang-kadang ada yang suka jin dan lain sebagainya, suka menampakkan, menakutkan dan sebagainya. Apabila menghadapi yang seperti itu adanya, maka Rasulullah ngasih pesan, maka adzanlah kamu, fanadu bil adzan, ya seperti adzannya sholat itu. Kenapa begitu? Karena mereka kalau setan ngedengerin begitu, lari dia, takut dengan adzan. Jadi pada kabur, pada
terberit-berit kalau dengar azan. Takut mereka dengan Pak Mus karena suka azan. Hati-hati ya, nanti ada Pak Mus, azan Pak Mus nanti. Seperti itu adanya. Ini pesan Rasulullah begitu. Idza taghawwalat lakum al-ghilan fanadu bil adzan. Adzan. Yakini ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas ketakutan begitu, ada penampakan Allah, saya bukan setan. Dipikir saya setan apa? Ya nggak lari ya. Kalau dia nggak lari berarti dia bukan jin, Pak, berarti temennya sendiri kali yang nakut-nakutin gitu loh. Ini Rasulullah SAW menyampaikan seperti itu pada kita semuanya. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit ini semua pengalaman-pengalaman yang disampaikan Rasulullah SAW ini bisa kita buat dalam kesempatan kita sedang bepergian, sedang menjadi musafir. Ada salah satu pun juga yang kita hadapi, kita praktekkan dalam kehidupan. Pada saat kita mempraktekkan seperti itu adanya, kita pengen apapun yang kita buat tadi, kita ingin buat sebagaimana Rasulullah SAW buat bersama dengan para sahabat tadi itu. Karena kita ini orang yang cuma generasi yang tinggal nyontoh, generasi yang tinggal niru. Maka kita usahakan bagaimana kita bukan generasi yang pengen buat sesuatu yang baru, tapi kita pengen buat apa yang sudah pernah dibuat oleh pendahulu-pendahulu kita. Nah, pendahulu-pendahulu kita ini yang diajarkan sama Rasulullah SAW cukup banyak yang bisa kita pakai dan kita buat. Maka insya Allah harapan kita pun juga sama. Kalau di dunia ini kita buat seperti mana apa yang pernah dibuat oleh orang-orang sukses dulu, maka insya Allah nanti kita pun juga saat beliau semua sukses di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga pengen ikut sukses bersama dengan mereka semuanya. Ini yang kita inginkan adalah itu. Maka sebisa mungkin kita kepingin membawa diri kita ini, keluarga kita ini, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita dalam perjalanan yang sedikit-sedikit kita kepingin buat sebagaimana apa yang dibuat oleh para pendahulu kita. Nah, kemudian para bapak yang dirahmati Subhanahu wa Ta'ala, kita ini sudah punya contoh para pendahulu kita cukup banyak dan cukup banyak yang belum bisa kita buat. Maka saya sedikit-sedikit, nggak usah kita langsung berubah total juga belum tentu bisa. Tapi kita mulai sedikit-sedikit dari yang kita bisa, kecil yang bisa kita buat. Apa tadi yang kita buat sedikit, kita mulai, ya, kita belajar. Kita dulu tuh kita ada sering dulu, Pak, kita di Hidayah ini kadang-kadang juga teman-teman kemana gitu ya, jalan kemana gitu, maka kalau bisa kita praktekkan seperti itu adanya. Pas jalan kemana gitu, apa yang dibuat oleh Rasulullah dalam perjalanan seperti itu kita buat. Kalau kita nggak buat perjalanan ya kita nggak bisa melatih diri kita. Diri kita ini sebenarnya tinggal latihan kok, Pak. Melatih diri sebagaimana yang sedikit demi sedikit melatih agar menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan yang sekarang sudah membudaya itu karena kebiasaan yang dibuat oleh sedikit-sedikit tadi itu. Kita terapkan dikit-dikit itu latihan. Keluarga kita pun juga sama. Saat kita bepergian apa yang harus kita buat. Saat di perjalanan apa yang harus kita buat, maka latihan. Jadi sekali waktu latihan pengen bepergian bareng sama keluarga. Kenapa? Karena kita pengen praktek apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita buat di perjalanan itu berdoa dengan baik, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kesempatan doa menjadi orang musafir ini berarti menjadi orang yang doanya mustajabah. Oh, begitu. Itu bisa kita buat sedikit demi sedikit. Berarti apa? Sunnah itu jalanin. Safar kemana gitu, mau ke Jakarta mau kemana, mulai sedikit demi sedikit. Maka insya Allah nanti akan hal yang lain-lain pun juga akan menjadi sebuah kebiasaan yang bisa kita terapkan.
Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita, cita-cita kita bareng-bareng sama-sama kita ini bersama dengan Rasulullah, para sahabat-sahabat yang ada, para ulama semuanya, mudah-mudahan kita dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebersamaan beramal soleh di dunia ini sampai kepada nanti di akhirat bersama-sama mereka semua orang-orang soleh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Demikian beberapa bayan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Allahumma fiqh ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.